Halo pencinta film dimanapun kalian berada, saya doakan kalian semua sehat dan diberkati selalu. Amin. Nah, video kali ini akan mengulas sebuah film dengan genre kungfu fantasi yang berjudul Swords Drawn yang dirilis 2022 kemarin. Namun sebelum saya mengulasnya, saya berterima kasih dulu bagi yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang baru di sini, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan segera pencet tombol notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, jika sudah subscribe, ayo kita simak alur ceritanya. Film ini bercerita tentang sekte 7 pembunuh misterius. Di bawah kepemimpinan Bailey, mereka telah membunuh orang-orang yang tinggal di seputar sungai dan danau, dan secara bertahap menjadi sekte terkenal dan ditakuti dalam beberapa tahun terakhir. Di antara para pembunuh dalam sekte itu, ada seorang pemuda bernama Jian. Ia selalu membawa kotak yang isinya beberapa pedang. Dengan ilmu 1000 pedangnya yang sakti, ia mampu membuat semua yang bertemu dengannya ketakutan. Semua orang yang takut dengannya tidak tahu bahwa aksi pembunuhannya dilakukan terpaksa, karena setiap aksi pembunuhannya itu dimaksudkan hanya untuk membalas kebaikan pemimpin sekte karena ia telah merawatnya sejak kecil. Walau ia dibesarkan untuk menjadi pembunuh, ternyata Jian masih memiliki sepenggal sisi baik di dalam tubuhnya. Ternyata selama bertahun-tahun, dia selalu ingin mencoba meninggalkan sekte terkutuk itu karena ia ingin menjalani kehidupan yang tentram dan sederhana. Suatu waktu, ia ditugaskan sang pemimpin bersama kekasihnya, kita sebut saja Mei Mei, untuk menjalankan misi pembunuhan lagi. Setelah misi selesai, Jian tidak benar-benar membunuh semua orang di sana. Ia menyisahkan seorang anak kecil dan ibunya. Ini menandakan bahwa Jian masih memiliki sepenggal sisi manusiawinya. Ketika mengajak kekasihnya untuk kabur meninggalkan sekte itu, tiba-tiba beberapa temannya di sekte datang untuk membunuhnya. Ternyata mereka disuruh sang pemimpin karena ia sudah mengetahui niatnya untuk kabur. Akhirnya, demi mempertahankan hidup, maka pertarungan itu pun tidak bisa dihindari. Awalnya, Jian dan Mei Mei terlihat melawan para anggota sekte lainnya. Aksi saling serang dengan mengandalkan ilmu masing-masing menjadi lebih seru. Singkat cerita, terlihat Jian dan Mei Mei masih mampu mengimbangi serangan demi serangan dari kawanannya. Namun ketika ada peluang, tak disangka Mei Mei mengkhianatinya. Saat Jian sibuk berkonsentrasi mengeluarkan jurus 1000 pedang andalannya melawan para koleganya, tiba-tiba lengan kanannya dipotong oleh Mei Mei hingga putus. Di sini Jian sadar bahwa Mei Mei tidak benar-benar sayang kepadanya karena ia telah berkhianat. Seketika itu pula Jian dengan sisa tenaganya berupaya menyelamatkan diri. Ia sempat kabur, namun ia terjatuh dalam lembah jurang yang sangat dalam. Bagaimana pemirsa? Apakah Jian masih hidup? Saya lanjut ceritanya ya. Ternyata di bawah sana ada sungai. Terlihat tubuh Jian tenggelam bersama dengan kotak pedangnya, namun sudah tidak terikat lagi di punggungnya. Scene pun berpindah di mana ada adegan kejar-kejaran. Seorang gadis cantik lagi dikejar-kejar oleh beberapa tentara. Namanya Yi Yi, dan ternyata ia adalah seorang pencopet. Saat ia lolos dari kejaran karena ia sempat bersembunyi di atas pohon, ia melihat Jian yang terkapar di pinggir sungai. Yi Yi pun menolongnya dan membawanya pulang ke rumah. Di rumahnya, ayahnya sempat heran dan bertanya di mana ia menemukan Jian. Terlihat tingkah sang ayah begitu kalem dan agak takut melihat tubuh Jian yang terluka dan tangannya telah putus. Ayahnya bernama Bai Yunfei. Singkat cerita, di sana Jian diperlakukan dengan baik oleh keluarga itu. Di sana ia dirawat dengan tulus. Yi terlihat sangat baik kepada Jian, sampai-sampai kamarnya pun diberikan ke Jian untuk menggunakannya. Ternyata ia telah jatuh cinta kepadanya. Pemirsa, scene pun berpindah di dalam sekte. Terlihat Mei Mei yang berkhianat sedang diinterogasi oleh sang pemimpin sekte. Ternyata ia sangat marah kepadanya karena saat ada kesempatan Jian tidak langsung dibunuhnya. Apalagi mengetahui karena ia memang sengaja hanya memotong lengannya saja. Terlihat pula sang pemimpin hendak membunuhnya.
namun entah mengapa ia tidak melakukannya. Pelajaran ini akhirnya berlaku untuk semua anggota sekte agar tidak boleh ada lagi kesalahan ke depan. Siapa yang keluar pasti akan dibunuh, kata pemimpin sekte. Pemirsa, seketika itu juga scene berpindah di sebuah kota. Di pagi hari terlihat Jian dan beberapa anggota keluarga yang menolongnya memasuki kota dengan sebuah kereta barang. Ternyata untuk bertahan hidup, keluarga ini harus mencari nafkah setiap harinya. Yiyi terlihat menjalankan misi copetnya ke salah satu pemuda yang sempat menggodanya, sedangkan Jian disuruh berperan sebagai anak cacat, ditidurkan di jalanan agar orang-orang yang lewat merasa iba kepadanya, sedangkan Yunfei menjalankan perannya sebagai tabib. Terlihat beberapa orang merasa iba dengan keadaan Jian. Beberapa uang koin pun dimasukkan dalam sebuah wadah. Namun, tiba-tiba seorang geng anak muda dan gerombolannya tiba di kota itu dan terlihat semua orang yang melihat kehadiran mereka pun kabur. Di sana terlihat sang pemimpin geng sudah mengenakan kotak pedang milik Jian di punggungnya. Di sana mereka menghampiri Yunfei dan terlihat memarahinya karena beberapa waktu lalu ia sempat menipu mereka. Namun, karena Yunfei menghadiahi mereka dengan barang berharga, maka urusan itu pun jadi beres. Seketika itu juga terlihat kotak pedang di tubuhnya bereaksi dan mereka jadi panik. Ternyata karena sang pemiliknya berada di dekat situ, maka kotak itu bereaksi dan mendekati Jian yang lagi tiduran. Saat mereka terkapar, mereka melihat Jian dan sempat mengolok-oloknya, sekaligus sempat menginjak tangannya ketika ia mau mengambil uang koinnya. Walaupun kesakitan, Jian masih bisa mengontrol amarahnya. Melihat hal itu, Yiyi datang memarahi para berandalan itu dan menunjukkan kemampuan kungfunya. Ternyata mereka mampu dipermalukan Yiyi. Dan melihat ada peluang, mereka pun minggat dari situ. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan, namun Yunfei sempat mencegat beberapa berandalan itu dan akhirnya mereka pun lolos. Scene pun berpindah. Suatu malam Yi tidak bisa tidur. Di luar ia menatapi kamar Jian seakan-akan mau bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Jian ternyata keluar menghampirinya. Saat itu mereka meluangkan waktu dan saling curhat berduaan. Tak lupa pula Jian berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya waktu itu. Ternyata perasaan saling jatuh cinta sudah mulai dirasakan keduanya. Pemirsa, di pagi hari terlihat adik kedua tiba-tiba bergegas menghampiri mereka. Ternyata ia ingin memberi kabar bahwa adik ketiganya diculik dan diikat oleh para geng kampungan tadi. Di sana ia diancam dan sesekali disiksa dengan menggelindingkan apel dan durian ke arah Dragon Ball-nya. Rupanya mereka menyandranya agar kakak gadisnya datang menjemputnya. Mereka kesal dan ingin membalas dendam karena sempat dipermalukan sebelumnya. Benar saja, kakak gadisnya pun datang, namun lemparan belatinya tidak sempat mengenai sasarannya. Dia pun gagal menyelamatkan adiknya, dan malahan Yiyi pun dijerat dengan jaring yang sudah disiapkan. Ketika mereka sempat mengolok-oloknya, tiba-tiba ada durian yang dilemparkan dan mengenai tepat di Dragon Ball-nya sang bos geng kampungan. Sambil menahan sakitnya, ia memerintahkan anak buahnya untuk melihat siapa yang berani melakukannya. Ternyata itu adalah Jian. Di sana ia menghajar semuanya karena tak sudi melihat adik-adiknya yang sudah dianggap keluarganya disiksa. Di sini Jian tak mampu lagi menyembunyikan bahwa dia memang sang pemilik kotak 1000 pedang. Dengan jurusnya, Jian mampu mempermalukan mereka semua dan semuanya kapok seraya meminta maaf. Wah, salah pilih lawan nih. Pemirsa, setelah benar-benar sembuh, Jian terlihat sudah mau pamitan. Mendengar hal itu, Yiyi merasa sedih karena sosok yang dia cintai ternyata sudah mau pergi. Sambil menunggu hari esok, mereka berdua menghabiskan malam bersamaan di sebuah pondok. Yiyi terlihat masih sedih di wajahnya. Dia pikir mungkin mereka akan benar-benar berpisah. Pemirsa, scene pun berpindah. Keesokan harinya di atas kapal, geng kampungan sedang berkumpul. Mereka marah karena baru kali ini mereka dipermalukan oleh seorang anak muda bernama Jian. Kala mereka ngobrol, salah satu anggota sekte pembunuh menghampiri mereka. Karena ia terlihat cantik dan seksi, mereka pun terpesona.
Namun, tidak mereka sangka ia menunjukkan sisi monster ularnya karena lidahnya yang keluar. Saat keluar kapal, mereka dicegat ular raksasa dan kemudian ditelan. Kecuali pemimpin geng kampungan. Saat itu pula muncul seorang biksu dan Mei Mei. Mereka menanyakan di mana sang pemilik kotak pedang yang dibawanya itu. Pemirsa, Sin pun berpindah ke Jiang yang sudah mau pergi. Ia diberi pakaian putih oleh sang gadis. Ternyata pakaian itu adalah milik ayahnya dahulu dan sudah bertahun-tahun disimpan. Saat Jian berdiri di luar, sang ibu datang dan melihat pakaian itu. Ia pun teringat waktu dahulu pakaian ini digunakan oleh suaminya, dan ternyata dahulu mereka itu berstatus dewi dan dewa. Jian sampai kebingungan mengapa sang ibu terlihat seperti mau pingsan. Di dalam rumah, semuanya berkumpul untuk makan. Oleh karena makanan itu dimasak oleh Jian sebagai penghormatan terakhir, semua pun mencicipinya. Ternyata makanan itu enak dan berhasil membuat sang ibu yang bernama Ran Qingchen menahan Jian agar tidak pergi. Di sini, Qingchen tampaknya setuju menjodohkan anaknya dan Jian. Jian pun tidak jadi pergi. Berhari-hari berlalu dan terlihat Jian lebih menikmati suasana yang baru itu bersama mereka. Semuanya terlihat bahagia. Suatu malam di kota Jian'an ada pasar malam. Jian dan Yi berada di sana sambil menikmati ramainya malam itu. Saat Yi membeli makanan, Jian merasa risau karena ia belum juga kembali. Ternyata ia diculik dan disandra oleh anggota sekte pembunuh. Suasana pasar malam pun menjadi kacau karena kedatangan para anggota sekte pembunuh di situ. Saat mau mencari Yi, Jian dihalangi oleh salah satu anggota sekte pembunuh, yaitu sang hantu. Duel pun tak bisa dielakkan. Saat sang hantu terpojok, ia dibantu oleh dua anggota sekte lainnya, yaitu sang biksu dan sang mumi. Ia membantunya menahan serangan Jian dengan jurus lonceng Buddha pelindung. Namun kali ini terlihat Jian memenangkan duel ini dan membantai semua musuhnya dengan ilmunya. Setelah itu, Jian bergegas pergi mencari Yi. Dia terlihat diculik oleh dua gadis anggota sekte pembunuh lainnya. Dengan kecepatannya, Jian dapat menyusul mereka dan menemukan gadisnya sedang pingsan. Saat itu dia sempat mereka ancam. Namun, Jian tetap dapat merebut Yi yang dia cintai. Jian bermaksud kabur, namun keduanya tetap menghalanginya. Namun karena ilmunya lebih tinggi, ia mudah mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah tak disangka, mereka melihat pemimpin sekte sudah berada di sana bersama adik-adiknya. Tampaknya jurus 1000 pedang pembunuh tidak ada artinya bagi sang pemimpin karena dialah yang mengajari ilmu itu kepada Jian ketika dia masih kecil. Setelah Jian tak berdaya dan mau dilukainya, Yunfei datang tiba-tiba dan menyelamatkannya. Duel pun terjadi. Setelah adu kekuatan terlihat keduanya imbang. Dan saat itu juga Qingchen datang membantu. Setelah beberapa saat berduel, tiba-tiba Yunfei dan Qingchen berubah menjadi sosok Bak Dewi dan Dewa. Ternyata sang pemimpin sekte pembunuh mengenali mereka berdua. Pertempuran sengit berlanjut dengan kekuatan mereka masing-masing. Sin berpindah di mana sang gadis merisaukan keselamatan Jian yang terluka. Ia mengalami patah tulang punggung. Namun Yunfei berjanji pada Yi bahwa ia akan berusaha menyembuhkan Jian. Selama ini, sang ibu telah menyembunyikan identitasnya pada anak-anaknya. Ternyata Qingchen dahulunya adalah seorang dewi bergelar bidadari generasi aliran Tian Shan. Kala itu ia sempat mendapat pedang pusaka Xuan Yu dan menjadi ketua sekte aliran Tian Shan, dan ia harus menguasai ilmu hati Nuwa. Karena terburu-buru,
ia mencoba menyederhanakan ilmu itu. Ia berlatih siang dan malam. Bukannya berhasil, tetapi ilmu putih itu berubah menjadi ilmu iblis dan ia pun jatuh ke sekte Syurah yang jahat. Karena itu ia memiliki sisi buruk dan mempunyai kesalahan yang tak bisa ditebus. Kala itu ia sempat menghabisi belasan orang keluarga Kshu. Karena ketahuan, King Chen dipanggil menghadap ketua sekte Gunung Zu untuk dihukum mati karena telah membunuh keluarga Kshu. Di akhir ajalnya, tiba-tiba seorang pemuda datang menaiki burung besar. Ternyata dia adalah Yun Fei saat masih muda. Dengan ilmunya, ia datang dan mampu membawa kabur King Chen dari hukumannya. Suatu hari terlihat semuanya akan segera meninggalkan kota, tapi perahu belum juga tiba. Namun saat itu mereka didatangi ratusan anggota dan para tetua sekte Gunung Zu bermaksud membawa pulang kembali Yun Fei untuk menjadi dewa. Namun dia menolak ajakan itu karena ia lebih memilih menjaga King Chen istrinya dan keluarganya. Pertarungan pun terjadi. Saat itu ia menggunakan jurus 10.000 pedangnya dengan sekuat tenaga dan terlihat ombak di pantai dan pedang-pedang dikuasainya dan menghujani semua yang ada di sana. Saat itu mereka pun lolos sejenak. Ternyata Yi Yi mengetahui bahwa ibunya pernah membunuh sekeluarganya, yaitu keluarga Shu, dan sempat menyisakan satu bayi di sana. Ternyata bayi itu adalah Yi Yi sendiri. Hal yang ditutupi itu sengaja dibeberkan oleh ketua sekte pembunuh agar Yi Yi akan membalaskan dendamnya. Namun karena dosanya, King Chen tak ragu mengorbankan nyawanya demi Yi Yi ketika ketua sekte pembunuh datang menyerang mereka. Pada saat ajal menjemput keduanya, Jian dengan sisa tenaganya berhasil menembakkan senjatanya dan menancap tepat di mata kanan sang ketua sekte pembunuh. Dan seketika itu juga, sang burung pun berubah menjadi besar dan membawa semuanya. Namun, karena berusaha menolong ibu angkatnya yang terluka, Yi Yi tak sempat lolos dan disandra oleh ketua sekte pembunuh. Pemirsa, Xin berpindah di sebuah gua yang berada di Gunung Shu. Tempat itu sebenarnya area terlarang di mana Yun Fei menghabiskan masa lalunya. Di sana Yun Fei terlihat sedang mengobati luka dalamnya. Ternyata pula semua tenaga dalam dan ilmunya telah ditransfer ke tubuh Jian. Tak lupa juga ia mengajarkan ilmu 10.000 pedang yang dia miliki. Namun ada satu ilmu yang tidak diajarkan Yun Fei ke Jian, karena jika Jian mempelajarinya, maka ia akan menjadi dewa selama-lamanya. Kini Jian telah menjadi penguasa Gunung Zu bersama adik-adiknya di sana. Sementara itu Yun Fei berpisah dengan mereka karena ia kembali menjadi dewa di alamnya. Kini saatnya Jian menjemput Yi Yi yang ditawan ketua sekte aliran pembunuh. Terlihat Jian dengan mudah membunuh para penjaga di gerbang masuk sekte pembunuh. Singkatnya, Jian sudah berada dengan sang ketua dan Yi Yi terlihat disegel tubuhnya agar tidak bisa bergerak leluasa. Duel pun terjadi. Terlihat beberapa jurus yang digunakan Jian masih mudah dihalau. Namun juga pertarungan itu masih terlihat seimbang karena tidak ada yang terluka. Di sana, Yi Yi yang ditawan terlihat sangat resah. Dia khawatir sekali akan keselamatan Jian. Saat ini ketua sekte pembunuh menggunakan ilmu Dewa Iblis Kisha. Terlihat ia berubah menjadi monster yang mengerikan. Mengetahui hal ini, Jian langsung menggunakan jurus 10.000 pedang yang diwariskan oleh Yun Fei. Namun terlihat serangan jurus itu mampu dipatahkan. Pertarungan pun berlanjut hingga Yun Fei mampu menyegel musuhnya dengan ilmu 10.000 pedangnya. Setelah membebaskan Yi Yi, bersama burung mereka keluar dari gua. Seketika itu, gunung berubah menjadi monster raksasa karena telah dikendalikan ketua sekte pembunuh dengan ilmu iblisnya. Dia berusaha meraih pelarian mereka dengan jurus iblisnya, namun tidak dapat meraih mereka.
Ketua sekte tak menyangka bahwa Jian mampu memaksimalkan jurus 10.000 pedang. Ternyata ilmu dewa itu mampu membuka tabir langit dan membuat bumi bergonjang dan air laut terlihat terangkat. Seketika itu juga 10.000 pedang pun menghujani gunung sekte pembunuh. Nah, puncak dari ilmu 10.000 pedang itu pun terlihat di sini, di mana ada pedang raksasa keluar dari tabir langit dan menyerang ilmu iblis, dan akhirnya gunung itu hancur lebur menjadi debu. Dan akhirnya Jian dan Yi selamat dan mereka hidup bahagia. Nah pemirsa, itulah alur ceritanya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya.